Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas dan juga berdiskusi tentang strategi bisnis dan juga pastinya komunikasi. Baik dari bisnis yang mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya Anda sudah bisa menebak, ya, ada seorang speakerpreneur yang sudah bersama-sama dengan kami di studio, Coach Doni De Keizer. Yes. Halo Coach. Halo Coach Roni. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Gimana kali ini, Yelel? Boom boom boom. Waduh, kayaknya memang belum pernah itu. Iya, Ya. perlu energi boom 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 untuk melakukan pendobrakan. Waduh, kayaknya udah baca. Iya, kan udah kasih bocoran judulnya. Oh, iya, Judulnya betul. apa? Judulnya adalah mendobrak sistem bisnis. Itu dia. Jadi pemirsa, kalau misalnya Anda banyakkan, apalagi yang baru belajar, Coach, banyak sekali orang-orang itu kalau misalnya ingin berbisnis biasanya belajar dulu. Iya. Kalau Jangan belajar dulu, belajar sekarang. Iya, kalau zaman dulu-dulu banget nih, zaman engkong kita, ya bapak kita, kalau misalnya mau bisnis kayak gimana, buka aja dulu tokonya. Jalani dulu. Iya, kan? Belajar sambil jalan. Oh, ternyata rugi, ya udah. Ya, itu pelajarannya. Iya, habis itu dia kerja, habis itu gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang nggak belajar dulu, Iya, mulai dari iya. mana? Dari kuliah. Betul. Kuliah nggak cukup katanya satu. Ambil kursus juga. Iya, ambil kursus. Private. Iya, Ikut sama orang sukses ya. Iya, kalau enggak dia ikut, pokoknya sampai dia kursus di mana-mana. Iya, akhirnya sampai, apa? Hidupnya belajar terus. sampai dijulukin ahlul workshop. Ya kan, belajar. Jangan gitu. Enggak. Itu kan market kita. Enggak, iya. Enggak apa-apa, itu bagus. Iya. Cuman kadang-kadang bukan jelek belajarnya. Tetapi jeleknya adalah Anda bingung mau pilih yang mana. Iya. Ya kan, karena ini bagus, semua bagus. Semua itu bagus sebenarnya. Tapi yang paling bagus adalah yang dijalankan. Nah, kalau misalnya perusahaan udah menjadi besar, mereka belajar lagi nih, Coach. Ya kan? Mereka belajar gimana caranya supaya dia bisa jalan tanpa kita. Wah, walaupun banyak sekali terjadi namanya kontradiksi di sini. Jadi banyak orang bilang juga, wah, jangan sampai itu maksudnya dijalankan tanpa kita. Bisnis yang dijalankan tanpa kita, lama-lama kehilangan spiritnya, kehilangan jiwanya. Rohnya, jiwanya. Rohnya. Walaupun bisa nggak itu diotomatisasi? Mungkin bisa. Nah, tapi beda hasilnya. Iya, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana kalau ternyata yang sudah dijalankan dan sudah tersistem dan ternyata ngaco. Nah, gimana Coach? Pernah nggak ada melihat suatu perusahaan gede banget, tapi sistemnya sudah mengakar dan buruk ternyata untuk perusahaan secara setelah diotomasi, otomatisasi. Iya, ternyata orang udah berjalan, sistemnya udah ada, divisinya udah banyak gitu loh. Ternyata sistemnya nih ngaco sebenarnya dari awalnya. Ini mesti dirombak total. Saya mungkin tidak banyak menemukan kasus itu sih, tapi dari beberapa pengalaman saya dengan orang yang saya kenal, ada dua sama-sama di bidang apa ya, jasa ya kalau nggak salah. Oh iya, makanan, jasa kan? Oh, makanan. Ya. Oh, enggak dong. Mungkin F&B, F&B sama ya. Dua-duanya makanan sih. Oh iya. Iya. Oh, satu lagi apa kalau salon itu? Salonnya jasa. Jasa. Nah, itu ternyata tidak bisa berkelanjutan. Oke. Ya, Kenapa karena tuh? tergantung dengan tangan. Tangan seseorang. Iya. Kan? Walaupun sudah diotomatisasi, dibuatkan SOP, dibuatkan aturan main, ya, dilakukan apa ya, sistematisasi, tapi ternyata ketika beda orang, beda tangan, beda hasil, beda rasa. Nah, itu kalau kita cerita dari orang tukang gunting rambut nih, Coach. Tapi kalau misalnya saya pengen lebih men-challenge lagi, menantang dari Coach Doni. Ini kuis nih. Oh, enggak dong. Tapi Loh, jadi saya diundang di sini nih untuk dikerjain nih. Enggak, Waduh, buat sama-sama. saya pulang nih. Buat sama-sama kita berpikir, Coach. Kalau namanya masakan, orang zaman dulu bilang apa? Masakan enak kalau dimasak. Benar. Nah, kalau misalnya masakan enak bisa dilihat tergantung apa? Mood katanya. Mood. Oh ya. Pertama mood, ya kan? Kedua tergantung tangan. Siapa yang masak, betul kan? Nah, kalau kita pengen punya banyak outlet, gimana cara tangannya? Nggak mungkin dibagi-bagi. Bisa. Gitu. Gimana tuh? Dibikin sistem. Sistemnya kayak gimana? Kan dibikin sistem. Ya, bikin sistem dan paruh sepatu pada sistem. Contoh, ya kan? Tapi sebelumnya ya disclaimer dulu ya. Karena kan orang lain tidak tahu sebenarnya mana enaknya, yang enak versi kita.
Iya, iya, Iya nggak? iya. Kan ketika orang sudah misalnya datang ke tempat bakmi gitu kan. Iya. Kan kita sudah tahu nih ngkongnya gitu kan, yang jual gitu kan. Nah, ketika diganti sama anaknya gitu kan, beda gitu kan. Karena kita sudah pernah merasakan ada pembanding. Iya, kan? Tapi kalau orang lain nih dalam rangka mass product gitu kan, dia tidak tahu. Jadi sejak awal dibikin sistem, dibikin aturan, diatur takarannya secara detail. Ada dilakukan oleh kawan saya, dia bisnisnya tahu kan ayam yang harus di geprek. Oke. Tahu kan? Ya, ada brand tertentu ayam geprek Pak siapa gitu kan. Dan itu ternyata dia bikin sistem. Ya. Gimana gepreknya juga pakai sistem? Betul. Geprek pakai sistem. Iya, kan gimana itu bagian dari show kan? Iya. Karena kan ada juga soto gebrak kan? Ada. Orang datang makan soto karena pengen lihat gebraknya kan? Iya. Dan itu merupakan bagian dari SOP. Jadi dia buka apa istilahnya cabang itu istilahnya apa? Iya, outlet ya kan? Dan itu di-franchise-kan. Di-franchise-kan beda perusahaan franchisee ya. Kemudian beda tangan yang menjalankan bisnis franchise-nya itu, tetapi rasa bisa dijaga. Gimana caranya bisa sama? Sampai pada hal detail, Coach. Apa saya tanya gitu kan, ya saya tanya kok, saya nggak usah sebutlah namanya ya. Yang pasti dia angko-angko ya. Ini gimana caranya untuk menjaga dari satu outlet ke outlet yang lain? Pokoknya dikawal. Jadi semua bahan baku bersumber dari satu vendor. Ya kan, kalaupun ada vendor yang lain itu harus kriterianya ya sama. Ya kan, bahannya seperti apa, kategorinya apa, levelnya dan sebagainya, kualitasnya gitu. Berarti kan input dikontrol. Betul. Terus kemudian storage sistemnya. Ya kan, ayam kan. Dia ayamnya semua frozen. Ya kan? Jadi ayam itu disuruh kedinginan, musim salju gitu biar kedinginan. Dan itu semua sudah diatur ukurannya, ya kan, kemudian kualitasnya, dan itu semua dalam bentuk frozen. Dan distribusinya pun tetap dalam kondisi frozen dan langsung masuk ke mesin pendingin. Ketika sampai ke outlet-outlet itu dengan standar tertentu sudah diatur, freezernya seperti apa, mereknya apa, suhunya gitu kan, itu sudah diatur dan dia tidak boleh lama dari kendaraan logistik itu keluar yang ada juga kan mobil freezer itu kan. Nah, itu keluar itu langsung masuk ke freezer. Dan yang menariknya lagi ketika dibutuhkan oleh konsumen untuk dimasak, itu dia sudah ada aturannya. Harus ambil ya kemudian diangin-anginkan selama berapa menit, ada timernya. Sampai minyaknya ukurannya berapa, ada yang buat ngukur itu, kayak termometer gitu kan. Alatnya, pancinya, minyaknya merek apa, sampai kalau mau tabur garam itu nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh pakai begini, nggak boleh begini, terus diangkat begini, diangkat begini, enggak. Tapi misalnya 1/4 sendok khusus yang dia bikin, semua diatur, termasuk waktu penyajian. Ya kan, ternyata rasanya sama. Nah ini dia kalau kita berbicara tentang namanya sistem, betul tadi kata Coach Doni. Nggak usah jauh-jauh, Coach. Ayam yang paling terkenal di seluruh dunia itu yang ada gambar kolonel si Opa itu, Colonel Sanders. Sama kan? Rasanya di mana-mana kan? Sama. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana mengatur segala sesuatunya itu dengan ada ukuran khusus. Nah, kalau misalnya kita lihat yang paling gampang nih Coach ya, kalau suka minum kopi? Suka. Kan banyak yang minum kopi kemasan kan? Iya, karena istri saya kan penjual kopi. Nah, kalau misalnya kita lihat di pasaran, kafe, kalau misalnya dilihat di sana, kalau mereka lagi membuat satu minuman, apa yang dilakukan sama dia? Ada gulanya ditanya kan? Less sugar, half, atau kayak gimana? Anda lihat mesinnya? Ada tulisannya semua, half sugar, sugar. Sudah ada jadi sistemnya. Tidak ada namanya rasa-rasa lagi. Segini kayaknya setengah. Karena setengahnya saya beda dengan setengahnya Coach Roni. Contoh. Karena kenapa? Pas waktu lagi ngambil gula nih, ya kan? Setengah sendok ngambil lagi kuncup. Sendok apa dulu? Nah, sendok teh atau sendok semen? Itu dia. Jadi maka digunakanlah mesin. Betul. Kedua, ya gimana caranya? Mereka membuat suatu namanya alat khusus, Coach. Misalkan lokinya loki khusus, ya kan. Kemudian sendoknya sendok khusus yang memang sudah sesuai dengan takaran. Makanya benar harus jelas instruksinya juga. Satu sendok teh, bukan satu sendok semen. Terus yang berikutnya, Coach, yang apa kuncinya lagi? Sistemasinya adalah di bumbunya yang masih dirahasiakan.
ada nih, saya nggak mau cerita, ada di satu daerah ya. Ini jualan bakso, ya. Sebut saja Malang misalnya. Ya, tapi tidak di Malang ini ya, tidak di Malang. Jadi jualan dari bapaknya. Oke. Nah, ketika ini mau diwariskan ke anaknya, orang tahu itu punya anaknya dan akhirnya tidak laku. Tapi kenapa? Ini juga saya bingung juga, dibuat seperti seolah-olah mistis. Jadi ketika orang tuanya mau, tahu kan bikin namanya bakso, kan kayak adonan kan. Betul. Ketika lagi mengadon, orang ya si ownernya masuk ke dalam tempat khusus itu dan kunci pintu. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Iya. Tujuannya supaya tidak kelihatan. Mungkin dia masukin serbet ke situ. Jadi rasanya beda. Ya, saya nggak mau bilang lah ya. Intinya. Tapi kalau orang tahu, bisa jadi orang makin yakin bahwa wah ini sudah beda rasa karena beda pemilik. Tapi kan orang tidak perlu tahu. Misalnya ada satu masa transisi di mana pada waktu generasi kedua akan meneruskan, dia sudah menjalankan bisnis itu sekian tahun sebelumnya tanpa orang tahu. Jadi orang sebenarnya nggak tahu bahwa bisnis itu sudah dijalankan oleh generasi penerusnya. Jadi tidak ada yang mencocokologi bahwa pantas rasanya beda, nggak enak gitu kan. Ya, makanya kalau kita bikin sistem, kita bisa berkembang banyak. Tapi kalau Anda mau sistemnya butik kafe, ya kan, butik fashion, nah itu kan tergantung tangan. Iya. Nah, dari tadi kita ngomong sistem. Sebenarnya tahu sistem itu apa sih? Yuk, mari kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kedua, susunan. Nah ini, yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Ini susunannya. Yang ketiga adalah metode. Cocok semua? Iya, cocok semua. Dari susunannya, metodenya, ya, perangkat atau unsurnya secara teratur. Ini semuanya adalah, namanya sistem, berarti harus ada ukuran. Jadi kalau kita lihat ya, ukuran dan juga caranya yang sama. Itu sistem. Iya, nah nanti kita akan melihat jauh lebih banyak lagi mengenai dari sistem dan bagaimana otomatisasi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tentang sistem dan bagaimana kita mendobrak suatu sistem. Tetapi sebelum kita lebih jauh kita bahas, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Ria. Saya izin bertanya, apakah perusahaan yang menggunakan sistem pasti akan menghilangkan dampak kecurigaan? Apakah dengan sistem bisnis akan memastikan keberlangsungan hidup perusahaan? Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Dinda. Saya izin bertanya, apakah penerapan sistem itu cukup hanya dilakukan sekali saja dalam perusahaan? Oke, Coach. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang harusnya Coach Doni aja yang jawab ya. Nggak adil. Kalau bidang saya jawab. Oke, siap. Kalau bidangnya Coach Roni. Oke, siap. Nah, yang pertama, apakah perusahaan yang menggunakan sistem pasti akan menghilangkan dampak kecurangan? Tidak. Karena bisa loh. Enggak. Karena bisa jadi malah kecurangan itu muncul dari orang yang memahami sistem. Fraud dari pembuat atau pengelola sistem. Contoh di bidang keuangan, sektor perbankan, ya kan? Sistem makanya selalu harus diperbaharui. Karena ketika ada teknologi yang lebih canggih dari itu, ya kan? Itu kan ada kemungkinan sistem bisa dibobol. Iya kan? Jadi kalau menurut pengalaman saya, nggak jaminan, bro. Tapi kalau dari analisa atau kemudian perspektif Coach Roni, tentu ini bisa jadi pegangan bahwa hal yang dimaksudkan adalah menghilangkan kecurangan kalau kita bikin sistem yang bagus. Itu membuat kita lebih tenang, lebih aman, lebih secure. Asal tidak ada orang, khususnya orang yang mengendalikan dan membuat sistem itu yang masuk dalam jaringan perusahaan kita yang punya niat jahat. Jahat dia ya. Jadi kalau kita berbicara tentang namanya sistem itu dibuat berdasarkan dari apa sih? Masa lalu. Ya, jadi kalau misalnya dibilang bercerita tentang menghilangkan dampak kecurangan, betul. Tapi saat ini. Nah, sedangkan ke depan adalah sesuatu yang belum terpikirkan. Ingat loh, ketika kita membuat namanya suatu software, pasti ada namanya bug. Bug itu adalah sesuatu yang bisa dimasuki seseorang, sesuatu bentuk yang error yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Oh, ternyata bisa juga. Contoh yang waktu itu mungkin yang paling heboh banget, dan waktu itu ada ada pernah tahu dong ini pergeseran tahun 99 dengan tahun 2000 kemudian 2001. Milenial. Karena sebelumnya semua komputasi itu menggunakan 2 digit.
Iya. Iya, ingat kan? Karena kalau misalnya 2000 berarti berapa? 00 kan? 00. Iya, balik lagi ke tahun 0. Kan dia kan kalau 99 kan 1999 kan? Iya. Habis itu kan tahun 2000 ya, masa 00 gitu. Iya, makanya tahu nggak Coach, kenapa tahun kemerdekaan Indonesia itu tahun 05? 05? Ya itu Kok kan kenapa? tahun Jepang. Saya baru tahu nih. Iya, tahun Masehinya 45, 1945. Oh. Tapi karena waktu kita kemerdekaan itu lagi dalam kolonialisme Jepang. dijajah Jepang, kita menggunakan tahun Jepang. Oh, tahun Jepang itu 05. Iya. Oh, saya baru tahu loh itu ya. Makanya saya kasih tahu. Maklum saya bukan ahli sejarah ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita bercerita tentang namanya sistem itu tadi, jadi kalau misalnya ada namanya bug pasti harus selalu diperbarui. Iya. Kalau tadi kita bercerita soal tentang angkanya tadi 99 ke 2000 pasti akan jadi masalah semuanya. Terutama dari sisi apa? Pembukuan, ya kan, accounting, ya itu kan pasti masalah. Makanya ada yang bilang waktu itu bahkan dihantui katanya kiamat tahun 2000. Sebenarnya kiamat. Ada filmnya kan? Ada. Itu ada film. Ada filmnya. Tapi kan kita tidak berbicara soal kiamatnya. Kiamat di bidang itu. Masalah bidang di komputasinya. Di bidang Komputasinya. Iya. Nah, kalau misalnya nanti ke depan akan ada banyak nggak sih yang sesuatu yang bermasalah? Oh, akan ada banyak sekali. Sistem tidak pernah ada sesuatu yang baku. Iya. Bahkan sekarang profesi yang dicari sama orang-orang perusahaan besar adalah hacker. Tujuannya adalah sebelum hacker yang ingin merugikan perusahaan, dia lebih baik hire seorang hacker profesional untuk menguji security-nya. Nah, itulah yang harusnya dipikirkan sama seseorang ya. Jadi sistem tidak menjamin. Kedua, apakah dengan sistem bisnis akan memastikan keberlangsungan hidup perusahaan? Kalau udah pakai sistem, pasti bisa jangka panjang. Ya, enggak juga kalau sistemnya tidak diperbaharui. Karena sistem itu kan hanya bicara untuk menjaga sampai saat sekarang. Iya. Tapi kalau kemudian dia tidak diperbarui, kemudian tidak update, sistem itu, ya nanti bisa jebol juga. Iya, benar. Iya, jadi kan mesti harus diperbaiki dari sisi teknologi. Software aja selalu update. Pakai ponsel aja kan selalu ada permintaan update gitu kan. Kalau enggak ya tidak custom dong, tidak bisa sesuai dengan kegunaan zaman Jadi sekarang. dari sisi teknologi itu harus selalu diperbarui. Tetapi Anda harus lihat dulu, sistem ini adalah support, adalah pembantu, penunjang. Jadi kalau misalnya disebut namanya penunjang, berarti yang utamanya apa? Penjualannya. Sistem Anda bagus, Anda hire misalnya developer yang keren banget. Ya kan, dari app developer, web developer, keren banget semuanya. Tetapi nggak ada yang jualan. Nggak, gimana ada bisa? darahnya. Nggak bisa jalan. Makanya jangan, karena begini Coach. Saya pernah menemukan seorang pebisnis, pengusaha lah ya. Dia berpikir dari segi sistem. Memang orang ini memang berpikirnya maju. Tapi dia melupakan sesuatu. Memang semuanya bagus dengan sistem lah ya. Tetapi dia tidak berpikir gimana cara orang buat jualannya. Ya kan, sistemnya bagus, tapi kalau tidak ada pemasukan kayak gimana? Dia harus bikin sistem penjualan juga dong. Dia implementasi terlalu banyak dengan sistem yang di luar dari manusianya. Sedangkan Anda tahu ya, namanya sistem harus ada yang mencetnya, yang menekan tombolnya, ya kan? Penjualan harus ada yang nekenin masuk itu angkanya, ya kan? Harus ada yang menjual produknya. Dia lupa dengan itu. Akhirnya bagaimana? 1 tahun tutup. Tidak ada penjualan. Atau ada penjualan sebenarnya, Coach, tapi tidak banyak. Urat nadi bisnis itu kan di sales ya. Iya. Jadi kan? Tidak perlulah terlalu mendewa-dewakan sistem dulu sebenarnya kalau Anda untuk di awal, karena investasi Anda akan terlalu besar gitu kan. Bikin sistem sederhana aja dulu yang bentuknya SOP. Ya kan, prosedur yang kemudian dibuat sesuai dengan kepentingan perusahaan itu. Jalani aja dulu. Kalau sudah mulai gede, ada dana, ada budget, ya kan, create sistem otomatisasi misalnya, ya kan. Nah, kita harus tahu nih, kalau orang pengen otomatisasi, otomatisasi itu apa sih? Yuk, kalau saya bukan otomatisasi, otohidupsasi. Kenapa tuh? Nggak mau mati. Bisnisnya jangan mati. Yang pertama adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Memang yang pernyataan dari ini adalah
mengenai bagaimana cara kita menghilangkan namanya human error. Iya, iya. Ya, kalau misalnya contoh Anda ngejahit, ya kadang-kadang jahitnya bisa miring, ya kan? Dianya lagi ngantuk, tiba-tiba miring. Tergantung suasana hati. Iya, kalau misalnya Anda misalkan Anda ini jualan makanan, Anda kemudian pakai bumbu, terus bumbunya dia biasanya secomot apa orang bilangnya apa sih? Ya, sejumput. Sejumput tiba-tiba dia lagi marah, dia jumputin Segenggam. banyak. Gimana rasanya? Ya, di makanya, Tiongkok sudah ada sudah warung makan yang semuanya otomatisasi pakai robot. Ada ya? Iya, masaknya pakai robot, pelayannya juga pakai robot. Kemudian Iya. untung yang datang bukan robot, manusia. Iya. Yang kedua adalah perihal otomatis. Ya oke lah, kita nggak bahas. Yang ketiga adalah kapasitas untuk melakukan keterampilan dengan sedikit atau tanpa kendali sadar. Tanpa otomatisasi, tanpa kendali sadar. Dan ini bercerita kalau yang ini lebih cocoknya adalah tentang bagaimana cara kita misalnya menyetir, contohnya. Kalau kita nyetir, biasa waktu lagi awal apa yang mesti kita pikir? Kita bilang mobil manual. Apa yang mesti kita pikir? Injek kopling, masukin gigi. Kalau waktu lagi awal tuh kayaknya pusing banget. Aduh, yang mana dulu nih keluar, ya kan? Tapi kalau setelah udah lama itu menjadi sesuatu hal yang otomatis. Bahkan saking otomatisnya Anda mau pergi misalnya ke kantor, Anda lagi mumet, tiba-tiba balik lagi ke rumah lagi. Lagi jalan. Pernah ngalamin kayak gitu, Coach? Lupa saya. Nggak pernah. Mungkin enggak, karena saya belum bangun. Aduh, ternyata belum bangun. Oke. Nah, tidur di mobil. Kalau orang yang rata-rata, misalnya gini, dia berpikir udah tentang namanya sistem, misalnya kayak gini. Tapi biasanya ada dong ciri-ciri komunikasi. Orangnya ini, orangnya kayaknya sistem banget nih, kayaknya gitu. Kayak gimana sih, Coach? Oh, ternyata orang-orang ini orangnya hidupnya kayaknya rigid. Saya pernah bekerja di sebuah institusi yang sangat sistematik. Sangat sistematik nih. SOP-nya jelas, ya tentu KPI-nya sangat detail ya. Rigid banget dong ya. Dan itu ternyata sangat membantu. Membantu di industrinya. Bukan membuat stres ya? Ya, stres bagi orang yang tidak menjalankan sistem. Ya kan? Nah, karena itulah saya akhirnya sering bertemu dengan orang-orang yang akhirnya sudah menyatu dengan sistem itu. Kan? Ada 3 ciri-ciri. Kalau kita lihat dari gaya komunikasi orang yang sangat tersistem. Yaitu yang pertama, sesuai aturan yang ketat. Ya, dia jangan paksa-paksa dia kemudian untuk berimprovisasi. Kaku ya. Ya kan, sesuai dengan aturan yang ketat. Misalnya dia akan menggunakan logikanya 1, 2, 3 sesuai dengan urutannya gitu kan. Yang kedua, dia akan minim improvisasi dan juga ekspresi. Artinya mukanya datar. Ya, mungkin bahasa gaulnya begitu. Tetapi dia tidak akan berimprovisasi dalam menjalankan aktivitas bekerjanya. Kan ya, sesuai dengan urutan, sesuai dengan aturan saja, kan? Dan yang ketiga, ya cenderung orang ini tidak fleksibel dan kurang adaptif. Ya, makanya sistem itu harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya dia harus adaptif juga. Karena kalau tidak, matilah dia, terlalu kaku sistemnya. Ya, kan? Memang nggak boleh kayak gitu ya. Boleh. Jadi kalau orang-orang tersistem ini adalah orang-orang yang kelihatannya kaku ya, Coach ya. Jadi kalau misalnya Anda kaku, jangan-jangan Anda sudah tersistem. Tapi diizinkan, dibolehkan di industri tertentu. Misalnya industri perbankan, jasa keuangan, ya kan? Harus ada yang strict membuat menjaga. Nah, pastinya Anda juga akan penasaran apa saja sih yang bisa kita bahas lagi tentang namanya sistem. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita bagaimana cara kita mendobrak suatu sistem yang sudah tersistemasi dengan baik, bahkan menjadi sebuah namanya otomatisasi. Tapi kita masih punya nih satu pertanyaan yang belum kita jawab dan kita akan bahas sama-sama. Yuk, kita lihat ya, apa pertanyaannya? Bahas sama-sama atau bahas sama Doni? Sama Doni. Harus mikir dulu. Oke, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah penerapan sistem itu cukup hanya dilakukan sekali saja dalam perusahaan karena mahal ya. Penerapan sistem satu kali tapi perubahan pemutakhirannya bisa berkali-kali, ya kan? Karena tidak boleh ada double system kan? Nggak boleh, betul. Penerapan sekali, tetapi kan dia harus updating, upgrade itu apa ya? Upgrade, gitulah. Peningkatan kapasitas, ya kan? Dan juga pemutakhiran. Jadi bisa beberapa kali tergantung
kebutuhan Ya, perusahaan. tergantung Anda menemukan namanya potensi errornya, potensi kecurangannya. Error itu kan sutradara film terkenal. Siapa? Error Jarot. Eros. Untung saya tahu itu. Sesuai angkatannya ya. Untung saya tahu kalau nggak kena jebakan Batman dari Coach Doni. Nah, tapi kalau kita melihat begini juga ya. Jadi kalau misalnya namanya sistem ya, tadi kalau bisa dibilang, oh kita harus ada diupdate terus. Kadang-kadang ada namanya penggantian sistem, Coach. Betul. Jadi dengan tidak sistem yang sama harus ganti benar-benar sistem yang lain. Jadi ada teman saya bekerja di salah satu perusahaan konsultan sistem dan dia kerjaannya adalah mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru. Betul-betul mengganti. Iya, dia mengganti dengan sistem yang baru lah ya. Jadi kenapa? Karena memang pertama tidak dipikirkan untuk masalah kapasitasnya. Ternyata sistem yang lama punya batasan. Betul. Dan kita harus memindahkan sistem dengan batasan yang jauh lebih besar lagi. Iya. Yang kedua, bahwa kita menginginkan adalah kondisi security-nya. Bahwa ternyata sistem yang lama sangat lemah di dalam namanya security-nya. Keamanan. Jadi harus kita pikirkan lagi sistem apa yang paling cocok. Jadi kalau kita berpikir secara jangka panjang, maka sistem adalah salah satu solusinya. Dan Anda juga tidak boleh terlalu antipati karena soal masalah harganya. Menjaga potensi kerugian itu akan jauh lebih baik dibandingkan Anda mengalami kerugiannya terlebih dahulu. Nah, sebelum saya memberikan inspirasi, ada baiknya kita juga mendengarkan suatu inspirasi dari mbahnya mbah, yaitu Eyang Doni. Silakan. Oke, bicara tentang apa tadi judul kita? Mendobrak suatu sistem, mendobrak sistem. Berarti kan perlu improvisasi. Iya. Ya kan? Nah, quote of the day pemirsa dari saya yaitu improvisasi penting namun tanpa sistem yang baik membuat strategi jadi tidak terkendali. Oke. Jadi gini, Gimana saya tuh? luruskan dulu kan. Ya. Kecuali kalau Anda memang tidak mau rambutnya lurus, ya kan silahkan ikal gitu kan. Iya. Jadi kan yang namanya sistem itu kan penting untuk menjaga keberlangsungan sebuah bisnis. Betul. Ya kan? betul. Tetapi jangan menutup pada improvisasi. Oke. Nah, cuma kalau improvisasi itu terlalu luas dan tidak bisa dikendalikan dan dia bisa mendobrak atau mengganggu sistem, itu berbahaya. Nah, jadi bikin sistem, bikin aturan, tetapi tetap buka ruang improvisasi selama masih dalam koridor sistem yang sudah ditetapkan. Karena kan tetap ada sentuhan manusianya, Coach. Iya, Ya kan? tetap ada sentuhan manusia sih ya. Jadi saya pernah mengingat suatu cerita ya, Coach, Iya. tentang satu hotel. Sebenarnya ada kayaknya di Indonesia. Saya lupa ya. Ada di Indonesia. Hotel apa? Hotel California? Bukan, depannya hurufnya F. F. Hotel Dan angkanya 4. Oh, F4. FC dong. FC, iya kan? Wah, Nah, kemarin ada konser kenapa? FC loh. Oh, saya nggak lihat. Iya, apa konser reuni gitu kan? Konser reuni, Iya. Itu iya. tahun berapa sih FC 2000-an sekian ya? Waduh, kayaknya saya belum lahir. Denial dia, mengingkari gitu. Nah, jadi ada salah satu hal yang menarik di sini tentang ceritanya. Jadi dulu dia sudah pernah bekerja di hotel-hotel yang lain. Ketika dia bekerja di hotel yang lain, dia pindah-pindah. Dan ketika ditanya sama satu orang ini, salah satu Pasti dia orang udah trainer. pindah 3 hotel. Enggak. Kan yang sekarang F4 kan? Oh iya, Hotel yang keempat. Ya. Jadi ditanya pas waktu lagi dulu, kenapa kamu pindah ke hotel yang di sini? Dibilang, disinilah saya bisa mencintai pekerjaan saya. Oh. Nah, pertanyaan saya sih gini, mencintai pekerjaan saya itu wajar nggak sih diucapkan sama karyawan? Wajar dong. Wajar. Yakin. Karyawan kan? Karyawan Oh, loh. saya juga waktu jadi karyawan, saya mencintai pekerjaan saya. Apa beda mencintai dengan menyukai? Kalau suka itu, ya kalau mencintai itu bertanggung jawab. Mencintai bertanggung jawab, Ya, kalau menyukai. contoh suka pada mawar, suka warna kucing, ya kan? Ya itu mah senang aja. Tapi Iya. kalau cinta, sayang itu berarti kita kasih makan, kita rawat, gitu. Iya, betul. Jadi Ya, kenapa sih bikin saya pusing dulu dengan pertanyaan-pertanyaan mendadak? karena itu speakerpreneur kan harus berbicara soal masalah Itu bahasa. speaker yang ada di samping tape itu. Jadi kalau yang karyawan ini ditanya, ini menarik kan? Ditanya kenapa Anda mencintai, Iya. tidak menyukai? Emang sebelumnya Anda tidak menyukai? Saya sangat menyukai pekerjaan saya, tapi di sini saya mencintai. Karena saya suka dengan pekerjaan saya melayani seseorang di Iya, sana. iya. Tetapi di saat itu saya banyak sekali diberikan namanya batasan. Oh, Ketika diberikan batasan, dilarang-larang. sehingga saya tidak bisa mengeluarkan kemampuan saya yang sebenarnya. Iya, itu tadi saya katakan improvisasinya terbatas kan. Iya. Karena dia senangnya melayani. Iya, akhirnya di sini ketika di hotel tersebut dia bisa mencintai. Kenapa? Bukan hanya dia tidak diberikan batasan ada nggak dia ukuran Iya. pencapaian? Ada. Ada. Tetapi yang menariknya di sini
manajer atau atasannya dia bertanya, apa yang kamu perlukan untuk kamu bisa bekerja lebih baik lagi? Iya, Ada nggak yang bisa difasilitasi. saya bantu Iya. buat kamu untuk saya bisa lebih baik, kamu bisa lebih baik lagi? Dan itu yang menariknya, Coach, bukan hanya dari satu manajer, tapi seluruh manajer ketika bertanya ke dia, baik manajer bukan hanya dari manajer, misalkan dari manajer untuk misalnya HRD, tapi manajer untuk bisnis, manajer keuangan bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ya kan? Dan di situ dia merasa dia diuongkan bahasa Jerman, ya kan? Diorangkan, ya. Dan disitulah Dimanusiakan. dia bisa merasakan, wah di sini saya suka. Iya. Belum tentu gajinya akan lebih besar daripada hotel-hotel sebelumnya. Nah, jadi ada sesuatu hal yang menarik di sini adalah kalau misalkan Anda bisa memanusiakan manusia, dan disinilah kuncinya Anda bisa mencintai pekerjaannya. Iya, setuju. Nah, karena disitulah saya keluar menjadi seorang mbah yang akan memberikan quotes of the day hari ini. Yaitu adalah sistem masih dalam perusahaan memang dapat membantu, ya, akan tetapi dapat menjadi batasan bila terlalu terbelenggu. Jadi kadang-kadang namanya suatu sistem, pernah begini, Coach, Anda di perusahaan operator, ya. Waktu itu seketika lagi di dalam dan saya bilang, wah ini tolong dong saya dibantu ini. Wah mohon maaf Pak, karena dari sistem kami tidak memperbolehkan hal tersebut. Iya. Nah, serem kalau misalnya kayak gitu kan menyebalkan sekali, ya. Ketombe dong. Iya. Menyebalkan. Menyebalkan. Ada juga misalkan contoh di suatu hotel, Coach, ya. Senangnya hotel mulu tadi contohnya, ya. Karena pekerjaan saya pindah-pindah hotel. Nah, bukan saya pekerja hotel, tapi saya diberikan fasilitas hotel. Ngeles. Nah, jadi kadang-kadang diberikan misalnya contoh seperti ini. Wah, saya minta untuk kamar yang tidak merokok, ya. Yang tidak merokok, no smoking room katanya. Wah, nggak bisa karena di sini tidak dituliskan harus no smoking room. Wah, nggak bisa dibantu. Wah, tidak bisa. Karena kalau misalnya itu harus ada, misalnya di salah satu hotel, itu harus ada permintaan khusus katanya. Jadi mengkhususkan dengan orang yang minta itu, bahwa kalau misalnya tidak ada, nggak boleh. Misalnya seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu, solusinya bagaimana, Coach? Kan kayaknya menyebalkan banget, ya. Sistemnya bahwa harus begitu. Iya, gampang suruh pindah hotel. Dan kadang-kadang itu yang menyebalkan adalah di mana kita itu seperti kayak diharuskan menerima. Posisi kita tidak bisa melakukan daya tawar lagi. Itu posisi tawar yang rendah bagi pelanggan itu yang membuat mereka tidak akan datang lagi. Karena kalau kita memberi solusi pun kita harus ada opsi, pilihan solusi. Kalau tidak begini ya seperti ini, silahkan mau yang mana. Jadi akhirnya gimana tuh? Ya akhirnya ya tetap kita karena dibayarinnya di situ. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Karena tidak ada yang kita inginkan. Iya, karena di tempat lain lagi susah lagi minta izinnya. Tapi akhirnya ya saya minta misalkan disemprot ruangannya tapi tetap aja tidak menghilangkan. Iya, itu harusnya solusi itu datang dari si pemilik bisnis, atau karyawannya. Ya, Pak, mohon maaf karena di sini semuanya tidak ada dedicate pada non-smoking room. Tapi kalau Bapak ingin masuk, nanti kami pastikan kita sudah siapkan pewangi ruangan atau kebersihannya tidak ada asbak atau sisa-sisa abu rokok gitu dong. Jadi minimal ada upaya untuk memberi nilai tambah pada kamar yang sebenarnya semuanya orang bisa ngerokok itu. Iya. Ada satu lagi yang menarik tentang hotel juga nih, Coach. Seneng ya hotel ya. Saya mencoba dari hotel ke hotel 5, 4, 3, 2. Oke. Masih banyak nih contohnya. Nah, di hotel bintang 2 nih, Coach. Nah, saya tidak tahu yang benarnya di hotel seperti apa. Tetapi hotel bintang 2 ini di salah satu kota yang kota bunga, ya, kota bunga di mana kota tersebut ya. Ketika saya di hotel tersebut, itu saya merasa pelayanannya tidak maksimal. Kota bunga beda loh sama kota kembang. Oh, beda ya? Beda. Oh, jangan-jangan saya salah nih. Nanti saya tanya lebih baik lagi ya. Ini di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat? Karena dua-duanya di Jawa Barat juga. Aduh. Oke, lanjutkan. Ya, jadi ketika saya berada di sana pertama tidak dilayani dengan baik pas waktu saya ke resepsionis kan biasanya kan ya. Ke resepsionis tidak ada orangnya, maka saya harus cari-cari. Itu dong, ting belnya. Nggak ada. Ambil korek. Bakar. Jadi saya harus cari-cari, bahkan saya ngetok sampai ke ruangan staff. Oh ya? Tidak ada yang keluar sekali satupun? Tidak ada. Dan pas waktu lagi di situ dia ada baru pulang dari mana misalnya gitu. Baru ada dari sana. Terus dikasih kuncinya seakan-akan kayak males-malesan, ogah-ogahan. Dan ketika waktu lagi masuk ya kita mau berharap bagaimana pelayanannya,
Bahkan tempat kamar mandinya pun menyeramkan. Jadi kalau Anda pernah nonton film-film yang seram, kayaknya di situ. Syutingnya di situ. Jangan-jangan ya. Dan sampai sekarang itu hotel masih ada ternyata. Mungkin itu spesialisasinya. Spesialisasi menyeramkan. Menyeramkan. Hotel angker gitu. Oke, nanti kita akan bahas sesuatu yang lebih seru lagi. Ya, Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di tempat kita bagaimana membahas suatu strategi dan bisnis yang dapat diimplementasikan untuk Anda. Silakan Anda siapkan catatan dan bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal dan yang dapat memberikan manfaat juga bagi orang-orang lain pastinya. Kita akan memulai terlebih dahulu dari Coach Doni dari segi aspek komunikasi. Oke, ada 3 tips komunikasi yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, kenali pasar dan sesuaikan komunikasinya. Karena beda pasar, beda target audiensnya, beda target konsumennya, beda cara kita mengkomunikasikan produk bisnis kita kepada pasar kita. Yang kedua, jangan sungkan untuk terbuka pada kritik dan saran. Ya, jadi istilahnya begini, kadang kan orang kalau merasa produknya sudah paling the best, nggak mau denger. Pokoknya nggak ada yang lebih bagus selain produk kita gitu kan. Tapi kan untuk improvement, sebenarnya kritik itu kan adalah masukan yang gratis. Tanpa perlu kita membayar R&D kan. Kita bisa menerima masukan banyak sekali pendapat dari orang yang menggunakan atau sudah mencoba produk kita. Iya, makanya kalau ini mungkin tambahan ya Coach ya, jangan Anda selalu memikirkan kotak yang Anda siapkan itu adalah kotak tips. Iya, oh iya betul. Ya, ada juga di sebelahnya kotak kritik dan saran. Tapi percayalah itu paling susah diisi. Orang males, apalagi dikasih form yang isinya banyak, hurufnya kecil-kecil, disuruh menjawab secara apa itu? Bukan tertulis tertulis esai ya. Iya, nah sekarang kan sudah secara digital kan, tidak usah terlalu panjang-panjang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, optimalisasi multikanal. Jadi misalnya begini, ketika Anda kemudian ingin memberikan sarana komunikasi kepada customer atau pelanggan Anda bikin dengan bermacam-macam channel atau saluran. Ya kan? Untuk memberikan kritik dan saran, untuk media promosinya, untuk updating produknya, ya kan? Jadi gunakan misalnya berbagai media. Ada telepon, ada chat, ya kan? Ada apalagi tuh misalnya bahkan sekarang ada virtual virtual untuk tatap muka itu jadi kan ada orang yang merasa nyaman kalau secara face to face gitu kan. Tapi karena mungkin posisinya berjauhan jadi itu bisa kayak orang nge-zoom lah gitu kan. Nah, kemudian juga untuk media promosinya sendiri Anda gunakan multi channel. Kenapa? Segmen pasarnya kan berbeda-beda. Kapan Anda menggunakan media digital? Dalam media digital itu apakah Anda menggunakan media sosial atau tidak? Media sosial pun juga beda-beda. Kalau kayak Coach Roni kan pasti pakainya Facebook sesuai umur, ya kan? Tapi kan banyak juga orang yang generasi sekarang menggunakan TikTok misalnya, nah itu salah satu contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi kalau misalnya dilihat tadi multi channel ya atau multi kanal tersebut kan banyak hal ya yang harus dilakukan. Tapi harus semuanya nggak, Coach? Jadi kalau misalnya, wah saya kurang satu nih, tadi udah disebutin, Facebook ada, TikTok ada, Instagram ada, Instagram nggak ada, atau harus semuanya? Enggak. Sesuai dengan pasarnya. Sesuai dengan pasar aja. Makanya kalau misalnya pasarnya, pembelinya itu adalah orang-orang seperti Coach Roni, ya pakai Facebook. Ya kan? Tapi kalau misalnya kayak saya, kan umur 20 gitu kan, 21. Pakainya TikTok. Coba tolong di-shoot, kemudian dilihat kerutan-kerutan. Tidak akan terlihat, ya, karena ini jarak jauh. Apalagi strategi saya adalah selalu berambut pendek. Tahu nggak kenapa? Supaya tidak kelihatan putihnya. Karena kalau panjang ubannya kelihatan. Dan sudah menggunakan lensa dengan ada filter Beautify. Enggak. Yang penting kacamatanya udah plus. Nah, ada satu yang menarik kalau tips dari saya. Jadi kalau tadi berbicara dari aspek komunikasi, kita berbicara dari soal bisnis. Jadi kalau misalnya kita bilang namanya suatu sistem, ingat sistem tidak ada yang baku dan yang mati. Maka yang harus dilakukan pertama adalah amati prosesnya.
Ingat loh, setiap kali namanya proses, kalau dulu kita udah pernah berbicara ada namanya game changer ya, suatu namanya model bisnis bisa berubah-berubah ya, tapi Anda harus melihat prosesnya berubah atau tidak. Jangan-jangan kalau bisa Anda simplifikasi prosesnya, kenapa harus dipersulit? Betul. Ya, atau jangan-jangan Anda yang menganut konsep seperti ini, kalau bisa diperlama, ngapain dipercepat? Ya. Itu di negara lain. Oh, negara lain. Di sini Kalau di nggak kita ada enggak kayak ya. gitu. Di sini Pasti semua berorientasi pada pelayanan yang cepat. wah, luar biasa. Kalau bisa lebih cepat, ya lebih baik. Lebih baik, Iya. iya. Jangan sampai lebih cepat, lebih habis. Iya. Ya, nah itu jadi amati prosesnya karena proses bisa berubah. Yang kedua, nah ini yang jarang dilakukan. Diamati, oh kita selalu melakukan monitoring coach. Tapi setelah dilakukan monitoring, jadi sebenarnya apa yang dilakukan perusahaan Anda? Ya itu, tapi Anda tidak mengerti. Nah, mengerti ini adalah bagian dari mempolakan. Nah, misalkan contoh, kita dulu pernah dong dapat di matematika tentang pola matematika. Misalkan kalau saya berbicara sama Coach Doni, kalau misalnya Pola bukannya pelajaran menjahit ya? menjahit, tapi ada di matematika kok. Oh, Nah, coba lanjutkan bilangan ini dari 147. Kemudian lanjutannya apa? 147. Waduh, saya bolos coach waktu itu. 147. Iya, Lanjutannya 10 dong. Oh, 10 ya. Karena Karena beda tambah 3. Nah, jadi kalau Anda memahami dalam suatu proses, layaknya Anda sebagai pengamat, Anda juga harus mengerti polanya. Berarti kalau misalnya ada sistem, oh kenapa lama? Anda harus melihat, oh ternyata masalahnya di sini. Terpolakan dari si ini. Berkali-kali, berarti masalahnya sama dong. Kalau misalnya ada suatu sistem yang lama, pastinya akan berujung bagian mana yang bermasalah. Iya. Dan itulah proses improvisasinya. Yang ketiga, yang menarik adalah deskripsikan proses. Hal ini mengandung dari salah satu teori bahwa kalau misalnya Anda bisa menarasikan suatu masalah, maka sebenarnya 50% dari masalah tersebut sudah selesai. Jadi kalau Anda tidak bisa mendeskripsikan masalah Anda, maka Anda tidak bisa mendeskripsikan proses yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, jadi Anda harus bisa mendeskripsikan. Yang keempat, baru jadikan sistem. Nah, kebanyakan yang ada, apalagi saya ingin menyentil ya, pebisnis-pebisnis zaman sekarang, Coach. Mereka ini nggak ngerti proses, tujuannya beli sistem. Beli sistem ya. Nah. Karena ada konsultan sistem. Iya, cuma saya ingin nanya sama Coach Doni nih, kalau misalnya setuju atau tidak ya? Ya, setuju. Oh, belum. Orang beli, misalkan gini. Saya setuju tuh ditanya. Kalau misalnya dia mau usahanya franchise, misalnya franchise untuk minuman lah, Iya, minuman. iya. Lebih baik dia beli sistem atau dia jalankan dulu. Dia jalankan dulu. Nah, Ya, kalau karena gitu, minuman kan juga beda-beda. Satu, apakah itu minuman dalam kemasan? Dua, apakah itu minuman kesehatan? Ya kan? Iya, Macam-macam kan? iya, Jadi iya. ada juga yang tidak perlu sistem tapi secara tradisional misalnya. Iya, Ya kan? iya. Tapi kalau dia untuk bicara mass produk lebih masif lagi gitu kan? Iya, iya. Mungkin kita juga berpikir harus punya sistem. Iya. Soal punya itu bikin sendiri atau beli, ya itu urusan kedua. iya. Walaupun misalkan minumannya jenisnya sama, tapi bisa jadi pangsa pasar berbeda, proses bisa berbeda kan? Betul. Iya. Nah, karena itu banyaknya Anda harus bisa masuk ke sistem itu dulu sendiri. Jadi Anda jalankan Makanya dulu. jalani dulu. Kalau Kalau bisa, kalaupun kita pakai jasa konsultan sistem, karena kita sudah jalanin, kita minta dia bikin sesuai dengan keinginan kita, custom. Iya, Iya nah. kan? Sama kayak bikin baju, Nah, harus ini dia. ngukurnya di badan sendiri. Iya, Kalau ngukurnya di badannya Coach Roni, jadinya baju saya 1 bisa jadi 3 kan? Nah, saya mau berbicara dari sudut pandang orang yang developernya, Coach. Oke, nah, developer kalau system. Developer system. Jadi kata Coach Doni tadi custom kan Iya, ya. Dan ini iya. memang saya mau mengarah ke sana. Karena kenapa? Pas waktu lagi yang paling disebelin sama orang IT, Iya. sama orang developer, ketika dibilang ini kan tinggal dirubah dikit. Iya. Contoh yang paling gampang nih ya, kalau misalnya kita lagi membuat suatu web ya, suatu web, ini tolong ya semuanya diratakan kanan semua dan ini jaraknya misalkan ada 10 cm, kan cuma tinggal geserin dikit. Kalau misalnya saya dulu sebagai programmer, saya bilang, saya pasti akan bilang, Dul, untuk Cuma. Untuk mengubah coding ya. Itulah gunanya konsultan, memindahkan masalah ke orang lain. Bukan soal mengubah coding, Coach. Iya. Pertama, kita mau mengcustom kan, Coach. Iya. Kita kan harus cari dulu codingnya yang mana ya.
Proses mencari itu akan jauh lebih sulit dibandingkan kita bikin baru. Iya, tapi inilah sebenarnya membuktikan bahwa kenapa ada harga untuk sebuah pelayanan. Karena memerlukan sebuah ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu perlu investasi waktu, biaya, tenaga, ya kan? Dan investasi ilmu itu sendiri, gitu kan? Ya contoh datang ke dokter, ya kan? Dokter cuma pakai stetoskop, tarik nafas, ya kan? Abis itu selesai, bikin resep, bayarnya 500.000, terus marah gitu, dok kalau gitu aja juga saya bisa, ya. Untuk mendapatkan resep dan membayar jasa dokter 500.000 itu, dia kuliah berapa tahun, dia ambil spesialisasi berapa tahun, dia uji kompetensi, dia sertifikasi, kan? Itu yang mahal, coach. Makanya biar lebih fair juga, gitu kan? Kalau Anda ingin membuat sistem, jalani aja dulu. Anda membuat sistem itu dengan menunjuk jasa konsultasi, oke. Kenapa? Anda kan tidak perlu menghabiskan waktu, serahkan kepada ahlinya. Tetapi Anda tahu sistem yang Anda butuhkan itu seperti apa. Gitu ada cerita tentang satu orang ahli kapal nih, Coach. Ahli reparasi kapal. Saya pernah dengar. Reparasi kapal. Tahu, masih ingat ceritanya? Iya, masih. Masih? Mau ada yang cerita aja. Kan saya udah cerita tadi, gantian. Masa saya cerita lagi gitu kan. Jadi dia diminta untuk memperbaiki suatu keren kapal. banget. Dia kapalnya kapal besar Jadi yang dilakukan sama dia apa? Dia bawa kalau satu kapal palu. besar, coach. Kalau kecil perahu. Iya benar juga. Jadi yang dilakukan apa? Dia ketok-ketok seluruh bagian dari kapal tersebut. Iya kan? Sampai satu titik dia ketok pluk, beres. Terus dia tagih sama orangnya $10.000. Orangnya marah-marah, lu cuma ketuk itu doang, gue juga bisa ketuk itu doang. Dia bilang, oh ya memang, katanya biaya mengetuk hanya $2. Selebihnya adalah biaya jasa keahlian dia untuk mencari letaknya di mana dia bisa menemukan hal tersebut. Karena untuk dia tahu di mana posisi yang tepat, dia butuh waktu, dia butuh ilmu, dia butuh belajar kan? Itu yang mahal kan? Itu yang mahal. Makanya sama dokter gigi. Kenapa? Kalau dokter gigi untuk mencabut itu kan, itu ada ilmunya, bayarnya mahal. Udah dia cabut gigi kita bayar dia pula. Coba kalau dia nggak punya ilmunya, dia salah cabut gigi. Masa kita minta diskon 50%, kan? Kalau bayarnya lebih, tambah 1 gigi lagi dicabut. Nggak gitu kan? Tapi kita tidak mau mencabut gigi Anda, pemirsa. Tapi kita akan masih banyak mau menambah ilmu-ilmu malah buat Anda, pemirsa. Sekarang? Nanti. Makanya di episode berikutnya. Makanya Anda harus selalu menyaksikan program Beken ini, karena kita akan selalu menampilkan dan menyajikan strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin menambah lini bisnisnya. Thank you, Coach Tony. Thank you. Jangan lupa selalu harus ada apa, Coach? Boom, boom, boom. Wah, harus ada yel-yel yang boom, boom, boom ya, Coach ya. Nah, itulah mungkin pemirsa untuk di perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi nanti berikutnya. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.